Tantangan penjabat kepala daerah untuk transparan dan inklusif. Aliansi Masyarakat Sipil untuk Transparansi, Inklusi, dan Demokrasi Aspirasi mengingatkan pentingnya peran masyarakat dalam tata kelola pemerintahan. Para penjabat kepala daerah terpilih yang kurang melibatkan masyarakat mempunyai sejumlah tantangan dalam mendorong menghasilkan kebijakan publik yang inklusif dan bersih dari korupsi. Bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah daerah itu berupaya meningkatkan, pertama itu adalah pelayanan publik, yang kedua adalah pemberdayaan, dan yang ketiga adalah peran serta masyarakat, dan yang keempat adalah daya saing daerah. Dalam kajian KPPOD, partisipasi masyarakat menjadi indikator penting selain indikator ekonomi, sosial, lingkungan, dan tata kelola. Ini salah satu konsideran dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem, Hoirunisa Nur Agustiati menyatakan, penjabat akan mengisi pemerintah daerah di masa transisi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 10 Tahun 2016, Jungto Undang-Undang 1 Tahun 2015, Jungto Perpu 1 Tahun 2014. Konsekuensi lainnya adalah kemarin yang pilkadanya 2020 itu mereka masa jabatannya tidak 5 tahun sampai 2025, tapi sampai 2024 saja gitu ya. Itu sudah disebutkan dalam Undang-Undang Pilkada. Yang masih menjadi permasalahan, prosedur penentuan penjabat kepala daerah melalui penunjukan langsung oleh Presiden dan Menteri Dalam Negeri yang masih serampangan. Sementara, Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan penentuan penjabat dipilih secara demokratis. Ini berarti prosedur penunjukan juga harus demokratis. Tahun lalu, Mahkamah Konstitusi secara tegas dan jelas memberikan guideline dan prosedur terkait penentuan penjabat kepala daerah. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 67/PUU-XIX/2021 bertanggal 20 April 2022 menyatakan, pengisian penjabat tersebut tidak mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi dan sekaligus memberikan jaminan bagi masyarakat bahwa mekanisme penjabat berlangsung terbuka, transparan, dan akuntabel untuk menghasilkan pemimpin yang kompeten, berintegritas, sesuai dengan aspirasi daerah serta bekerja dengan tulus untuk rakyat dan kemajuan daerah. Rambu tersebut juga tercantum dalam putusan MK nomor 15/PUU-XX/2022 dan putusan MK nomor 18/PUU-XX/2022. Kepala daerah mengusulkan gitu misalnya minta pertimbangan DPRD dan sebagainya. Nah, tapi pada kenyataannya sampai hari ini sejak putusan Mahkamah Konstitusi itu diputuskan tahun lalu, sampai hari ini rasanya kita belum pernah dapat dokumen ya pengangkatan penjabat ini itu atas dasar apa? Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri 4/2023 mengatur bahwa pengusulan PJ Gubernur dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri dan DPRD melalui Ketua DPRD Provinsi. Di sini juga jelas diatur bahwa Kementerian Dalam Negeri dan DPRD masing-masing mengusulkan 3 kandidat yang memenuhi persyaratan. 3 kandidat yang lolos penjaringan kemudian disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Sekretaris Negara. Sedangkan pengusulan penjabat bupati dan wali kota, pengusulan kandidat dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri, Gubernur, dan DPRD. Masing-masing mengusulkan 3 kandidat. Dari penjaringan 9 kandidat, ditentukan 3 nama yang kemudian disampaikan kepada Presiden untuk ditetapkan 1 nama sebagai penjabat bupati atau wali kota. Namun, yang terjadi di Kemendagri malah serampangan. Skema penjabat yang sudah diatur oleh konstitusi justru melenceng dari prosedur-prosedur penentuan penjabat tak lepas dari campur tangan pusat. Praktik ini tentu mengancam kredibilitas hasil pemilu 2024. Tapi juga jangan sampai penjabat ini mengabaikan aspirasi atau partisipasi dari daerah gitu ya. Karena dengan mengangkat penjabat gitu ya kan asumsi misalnya dia ini orangnya pusat gitu, bukan orang yang dipilih secara langsung, bahkan mungkin
hubungan dengan DPRD-nya juga tidak secair mungkin kalau dipilih secara langsung, karena kalau mekanisme dipilih secara langsung kan dalam kandidasinya, dalam pencalonannya dia harus memenuhi syarat 20% kursi atau 25% suara dari pemilu sebelumnya. Karena itu kemudian DPRD-nya merasa lebih cair gitu, karena sama-sama ikut mencalonkan. Nah, tapi karena ini ditunjuk dari pusat, ya tadi ada asumsi ini orangnya pusat gitu ya, sehingga mungkin dalam pengambilan kebijakan pun juga tidak semulus gitu ya, walaupun juga mungkin kepala daerah juga ada tantangannya atau ada dinamikanya. Undang-Undang Pilkada mengatur penjabat kepala daerah dilantik untuk masa jabatan 1 tahun. Jika lebih dari 1 tahun, seharusnya pemerintah mempunyai penilaian apabila hendak memperpanjang masa jabatan kepala daerah terpilih. Di sini perlu pelibatan publik. Apakah kebijakan-kebijakan dari si penjabat ini juga menyentuh kebutuhan dari kelompok-kelompok yang termarginalkan tadi gitu, misalnya masyarakat adat, disabilitas, perempuan atau anak muda gitu ya, atau kelompok lainnya, apakah menyentuh di sana gitu. Membincang tentang peran serta masyarakat adalah membuka akses bagi publik untuk terlibat dalam segala dimensi tata kelola, mulai dari perencanaan, penganggaran, penyusunan, hingga pengesahan. Masyarakat juga menjadi bagian penting dalam proses monitoring dan evaluasi terhadap seluruh dimensi tersebut. Sayangnya, temuan kajian KPPOD masih jauh panggang dari api. Kalau teman-teman membuka RKPD, itu pasti di dalamnya mengatur terkait dengan partisipasi. Tapi dalam kajian kami yang lain, misalnya kajian yang terkait dengan peraturan daerah, itu sebenarnya hanya menjadi macan kertas gitu ya, tetapi tidak terimplikasi atau tidak terrealisasi dalam seluruh dimensi tadi. Kajian KPPOD bahkan menemukan undang-undang Pemda berikut regulasi turunannya masih belum mengakomodasi kelompok rentan. Padahal dalam konteks pelayanan publik, KPPOD melihat 3 hal, yakni terkait kebijakan, desain kelembagaan, dan platform layanan. Meski begitu, masyarakat masih dianggap sebagai objek kebijakan. Minimal dalam proses penyusunan regulasi turunannya. Kalau Undang-Undang Cipta Kerja saja kita bermasalah soal partisipasi, kami coba lihat di dalam penyusunan regulasi turunan, terutama dalam beberapa peraturan-peraturan pemerintah itu, jangankan masyarakat gitu ya, apalagi masyarakat rentan, pemerintah daerah yang menjadi subjek pembangunan di daerah itu juga tidak dilibatkan secara bermakna dalam proses penyusunan peraturan-peraturan itu. Dengan melibatkan publik dalam penentuan penjabat kepala daerah, itu berarti pemerintah patuh dan tunduk terhadap putusan Komisi Informasi nomor 007-KIP-PSI-2023. Putusan ini memenangkan gugatan Indonesia Corruption Watch agar Kementerian Dalam Negeri membuka informasi tentang penentuan penjabat kepala daerah. Atas dasar itulah, aspirasi berkolaborasi memetakan kebijakan daerah yang masih belum merangkul kebutuhan kelompok marginal. Upaya ini dilakukan agar publik dapat mengevaluasi dan memberikan masukan dan tanggapan terhadap kinerja penjabat kepala daerah. Karena kalau kepala daerah definitif kan kita menagih janjinya ya dengan janji kampanyenya dia. Dia waktu kampanye berjanji akan melakukan ABCD. Begitu dia terpilih, kita bisa tagih. Anda dulu janjinya ini gitu. Nah, sementara penjabat ini kan dia tidak punya janji kampanye gitu ya, karena ditunjuk langsung oleh pemerintah pusat. Tapi bagaimanapun juga kan dia juga perlu dinilai gitu ya, atau dievaluasi oleh publik gitu, sehingga ini. Ketua Aliansi Jurnalis Independen AJI Indonesia, Sasmito, punya pandangan serupa. Ia menyoroti penunjukan penjabat kepala daerah yang tidak transparan. Meski Kementerian Dalam Negeri mengklaim prosedur penentuan penjabat sudah sesuai aturan, faktanya justru berkebalikan. Kita tidak pernah tahu sebenarnya penjabat ini diangkat itu karena indikatornya apa aja gitu ya. Tidak pernah ada keterbukaan atau informasi dokumen yang disampaikan oleh Presiden ataupun Kemendagri ke publik gitu ya. Bahkan ke teman-teman jurnalis. Kita juga
nggak tidak pernah dilibatkan gitu ya. Padahal, teknologi mendukung keterbukaan informasi bagi publik. Perkembangan teknologi seyogyanya bisa menjadi alat bagi Kementerian Dalam Negeri untuk melibatkan masyarakat dalam prosedur penunjukan penjabat kepala daerah. Supaya kita tahu, misalkan si A dipilih karena apa, si B tidak dipilih karena apa gitu ya. Jangan sampai kemudian kita tahunya cuma di ujung, misalkan di Aceh ketika dipilih ternyata masih aktif sebagai prajurit TNI. Itu kan kita hanya tahu ujungnya gitu ya. Kalaupun publik tidak dilibatkan, setidaknya DPRD setempat bisa ikut mengkritisi kinerja penjabat kepala daerah. Meski begitu, Sasmito mengajak media untuk ikut berperan dalam membuka informasi seputar penunjukan penjabat di tahap pemilihan. Yang tidak kalah penting saya pikir pengawasan ke penjabat-penjabat kepala daerah yang sudah dipilih gitu ya. Nah ini saya pikir ini juga perlu kita lakukan. Jadi di hulunya mungkin kita perbaiki di tingkat partisipasi publiknya, tapi juga kita perlu melakukan pengawasan karena banyak kebijakan gitu ya, banyak kebijakan yang diambil oleh penjabat kepala daerah, maka kita perlu pengawasan yang maksimal. Nah, pengawasan yang maksimal ini saya pikir satu bisa dilakukan oleh teman-teman media gitu ya, karena media sebagai watchdog dia akan terus memantau dari penguasa gitu ya, ketika ada penyalahgunaan kekuasaan dan lain-lain, teman-teman media bisa masuk di situ. Demi menjaga independensi pemberitaan, Sasmito mengingatkan agar media di daerah bisa berkolaborasi dengan masyarakat sipil dalam melakukan pengawasan. Sebab, tak dapat dihindari jika media di daerah masih bergantung pada iklan dari pemerintah setempat. Menggelar uji publik Deputi Sekretaris Jenderal Transparansi Internasional Indonesia (TII), Wawan Heru Suyatmiko menyatakan, kepala daerah merupakan salah satu pilar integritas nasional. Dalam penilaian TII, ditemukan sistem integrasi nasional yang paling rentan terhadap isu korupsi antara lain anggota legislatif, penjabat di pemerintahan daerah dan pemerintah pusat, kepolisian, pebisnis, swasta, hakim, serta menteri. Dari pilar-pilar ini ternyata kalau tidak dijaga integritasnya, tidak dijaga proses-proses sistematis dalam bentuk transparansinya, akuntabilitasnya, peran serta masyarakatnya, itu rentan dan berisiko terhadap korupsi gitu ya. Kementerian Dalam Negeri mengklaim memiliki penilaian triwulan dengan 3 indikator, tata kelola pemerintahan, proses pembangunan, dan kemasyarakatan. Meski begitu, masyarakat perlu bersama-sama mencermatinya. Saya khawatir karena kepala daerah ini adalah tadi bagian dari National Integrity System, dia juga sangat politis, tentunya nggak bisa dihindari proses like and dislike gitu ya. Ia mengungkapkan, Kementerian Dalam Negeri sepatutnya menyiapkan sejumlah persyaratan. Ini yang kemudian menjadi spesifikasi dalam baik DPRD maupun Kemendagri menjaring kandidat. Prosedur selanjutnya, Kemendagri dapat melakukan uji publik secara terbuka. Sekian video Election House kali ini. Like dan share jika Anda merasa konten ini berguna dan komen dan subscribe channel kami agar kami bisa mengembangkan konten yang lebih baik lagi. Sampai jumpa di episode Election House berikutnya.